Hotel Alila Solo. Jaehyun terbangun setelah mendengar alarm berbunyi dan melirik ke arah ponselnya. Hadi rasanya baru tidur sebentar kok sudah subuh sih. Perlahan pria itu menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri untuk bersiap ibadah subuh. Ayah Jaehyun memang mualaf saat bertemu dengan sang ibu Kirana Putri dan Jaehyun pun tetap patuh dengan agamanya meskipun bandel. Usai beribadah, Jaehyun membuka iPad-nya dan mulai mempelajari jadwal hari ini. Ke Sukoharjo dulu hari ini baru ke Sragen besok. Jaehyun mendengus kesal. Someti mes I hate you mom. ****. Kediaman Pratomo Manahan Solo. Savitri sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dan semua data yang diubek-ubek bersama dengan Sabrina, sudah dibawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Savitri. Kamu itu kalau arti bahasa Sanskerta itu matahari. Masa kalah, gagal jadi anak dewara elu. Setelahnya Savitri tertawa sendiri. Elu itu anaknya Reza Pratomo, Cumi. Bukan anak dewara, konyol amat lu. Mbak Savitri, sehat, tanya Mbok Mar. Ora Mbok, aku rodo stres kudu nguncal wong lanang rak guna, enggak Mbok. Aku agak stres harus lempar pria tidak berguna. Guru yang kemarin Mbak, sudah ketahuan. Wis Mbok, tenan, jaluk diuntal ning Bengawan Solo, sudah Mbok. Beneran, minta dilempar ke Bengawan Solo. Gerutu Savitri, wis Mbok, ta mangkat sek, aku berangkat dulu. Ati Mbak. Savitri memakai helm full face-nya, jaket kulit dan celana hitam serta sepatu bootnya seperti biasanya. Jaehyun berada di dalam mobil Mercedes-Benz yang disupiri oleh Pak Harto sedangkan Yuda ada di depan sambil memeriksa jadwal pekerjaan bos barunya. Merkim nanti ada pertemuan dengan semua manajer di pabrik Sukoharjo, ucap Yuda. Terus, nanti ada bertemu dengan klien yang hendak bekerja sama untuk produksi baju jersey tim bola Jepang. Oke, mobil Mercedes-Benz itu berhenti di lampu merah dan Jaehyun melirik sebuah motor Kawasaki Ninja warna pink yang berhenti di sebelahnya. Seriously, Kawasaki Ninja kok warna pink? Yang naik banci apa ya? Menggelikan, jangan-jangan. Ketika hijau, Pak Harto memotong jalan untuk belok kiri dan hampir saja motor Kawasaki Ninja itu menabrak mobil mewah berwarna hitam. Be careful Pak, bentak Jaehyun yang takut terjadi kecelakaan karena panjang urusannya. Tapi motor pink itu mengejar mobil itu dan dengan berani membalap mobil Jaehyun dan berhenti di depan mobil Mercedes itu. Dengan berani, pengemudi motor itu pun turun dan menghampiri mobil Mercedes itu dan meminta Pak Harto turun. Turun lu, teriak pengemudi itu sambil menggebrak mobil mewah itu membuat Pak Harto takut karena tahu dia salah. Jaehyun pun marah melihat pengemudi motor itu kasar meskipun tahu sopirnya salah. Saya yang turun. Jaehyun pun turun dari mobilnya dan menghampiri pengemudi motor itu. Pengemudi motor itu berkacak pinggang dan Jaehyun bisa melihat bahwa orang itu adalah wanita. Beberapa pengemudi melihat keributan itu di depan SMKN 11. Banyak murid-murid dan rekan guru Savitri melihat bagaimana guru barbar itu menghadapi pria tampan mengenakan suit. Open your helmet, bentak Jaehyun. Savitri pun membuka helm full face-nya yang membuat Jaehyun terpana 2 detik melihat gadis cantik di hadapannya. Bambang, sopirmu matane picek opo yo, sopir kamu matanya buta apa? Ison delok ora motor warna gonjreng kayak ngene, dia lihat nggak motor warna mencolok begini. Bisa-bisanya main potong jalan saja. Ison nyetir mobil ora sih, bisa nyetir mobil nggak sih? If your driver can drive, give me your car and I can drive better than your idiot driver. Paham Cumi, omel Savitri dengan bahasa kacau balau saking emosinya. Bentak Jaehyun judes. Balas Savitri tidak kalah judes. Really, gue tulis di buku cek atau gue transfer. Lu butuh mana? Right on Cikwe or I are you? Savitri mendekati Jaehyun dengan berani. Jaehyun tersenyum smirk. You're dreaming. Jaehyun menatap wajah cantik itu. Jengjang, sialan. Paboya, dasar bodoh. Keduanya melongo. Are you Korean? You can speak Korea. Jaehyun berdeham. This is my card. You can come to my office. Enak saja, elu saja yang datang ke tempat aku. Savitri menatap judes. Yang salah siapa? Your driver yang dodol tahu nggak? Jaehyun menatap gadis itu sedikit geli. Meskipun aku tidak suka gadis kasar, tomboy tapi gadis ini lucu. Bahasanya gado-gado. Your idiot driver, you come to my office. Bentak Savitri. Where is your office? Tanya Jaehyun. Over there. Savitri menunjukkan sekolahnya tanpa menyadari dirinya menjadi tontonan banyak orang. Savitri melongo. Jaehyun berusaha menyembunyikan senyumannya.
Lo kalian pada lihat apa? Tanya Savitri ke semua orang. Lihat ibu marah-marah. Hah? Jaehyun lalu berbisik di sisi telinga Savitri. Onel ohunanen dangsin ui samusil egal geos ipnida, nanti sore aku akan ke kantormu. Nanen gidalipnida, aku tunggu. Balas Savitri. Jaehyun pun masuk kembali ke dalam mobilnya dan berlalu dari jalan yang tiba-tiba ramai menjadi tontonan orang banyak. Savitri pun mengambil motornya dan memasuki halaman sekolahnya. Bu Savitri, Pak Agus menatap judes ke guru bimbingan konselingnya. Enji Pak Agus, balas Savitri cuek. Bo dikurangi barbarnya tobu. Pak, apa Bapak tahu saya hampir kecelakaan gara-gara sopir orang Korea tadi itu main potong di depan saya. Untung saya bisa ngerem jadi gak kecelakaan. Tapi saya tidak terima kalau supir blow-on itu main kabur saja. Tapi kan juga tidak menantang beli mobilnya orang itu tobu. Pak Agus langsung memegang pelipisnya. Pagi-pagi ada drama beneran. Coba Bapak kalau ada di posisi saya. Ngamuk enggak? Balas Savitri. Iya deh Bu. Oh ya, bagaimana penyelidikan Ibu? Sudah dapat buktinya. Saya sudah dapat Pak, dan semua itu monggo kerso kebijakan Bapak. Entah kenapa Pak Agus merasa hatinya tidak enak. Asteris. Pabrik tekstil Kim Sukoharjo. Yuda, cari tahu siapa guru yang naik Kawasaki Ninja Pink tadi. Perintah Jaehyun. Merkim mau apa? Tanya Yuda panik. Mau buat perhitungan dengan tuh cewek. Memangnya dikira dia siapa? Berani mau beli mobilku. Seringai Jaehyun. Nyonya Karina, anakmu ini loh, SMKN 11 Surakarta. Pak Agus hanya bisa melongo melihat hasil rekaman video yang diambil oleh Savitri saat menjadi detektif partikelir. Saya tahu Pak Herman sudah punya istri dan anak karena itu yang dilaporkan di laporan pajak dan PNS. Tapi melihat video seperti ini, saya jadi meragukan bahwa Nina tidak ada andil juga. Setahu saya selama saya menghandle Nina, anaknya polos tidak neko-neko ternyata kejeglong juga. Savitri memegang pelipisnya. Baik Bu Savitri, saya akan panggil Pak Herman Satria. Ini sudah melanggar aturan PNS dan saya tidak bisa diam saja karena akan berdampak jelek di sekolah kita. Mau tidak mau harus saya laporkan ke dinas. Saya harap Pak Agus bisa bijaksana menghadapi Pak Herman karena jika memang itu istri dan anaknya, kurang ajar sekali pria celutak macam itu. Ucap Savitri geram. Betul Bu Savitri, sekarang Ibu kembali ke ruangan Ibu. Biar saya yang urus Pak Herman. Savitri pun berdiri sambil mengangguk hormat. Saya permisi dulu Pak Agus. Monggo Bu, Bu. Panggil Pak Agus sesaat hendak membuka pintu ruangan kepala sekolah. Enji Pak, Savitri pun berbalik. Nopo Ibu serius mau beli mobil orang Korea tadi? Tanya Pak Agus penasaran. Savitri terbahak. Boten Pak, kulo mung emosi mawon, saya cuma emosi saja. Lagian Pak, buat apa beli mobil seperti itu? Macam wong tuwe wae. Pak Agus tertawa. Kok bisa Bu? Lah sekarang yang rata-rata naik mobil Mercedes model begitu kan macam orang-orang pemimpin pabrik, pengusaha atau pejabat dan rata-rata sudah tua. Tapi yang tadi masih muda dan ganteng loh Bu. Paling juga oplas, aslinya sampun sepuh niku tiangipun, aslinya sudah tua tuh orangnya, jawab Savitri cuek. Asteris. Ruang meeting pabrik tekstil Kim Sukoharjo. Haat Sihineng. Jaehyun bersin dengan sangat keras membuat semua pegawainya yang sedang serius meeting terkejut mendengar suara bersin bos mereka yang baru macam bapak-bapak. Masa gue flu? Jaehyun mengambil sapu tangan yang ada di saku sweatnya dan mengelap hidungnya. Rasanya juga nggak flu tapi kok hidungku gatal ya. Merkim, are you okay? Tanya Hesti, manajer HRD yang masih single dan langsung kepincut dengan bos barunya. I'm fine, please. Continue, perintah Jaehyun ke manajer operasional yang sedang melakukan presentasi. Brengsek, udara di sini jelek banget. Asteris. Savitri langsung dikelilingi oleh 3 rekannya yang heboh binti kepo saat tadi mereka datang melihat gadis itu marah-marah. Sing gena wae kowe fit, iso-isone nesu nganggo 3 bahasa ora jelas ngono. Yang benar saja kamu fit, bisanya marah pakai 3 bahasa tidak jelas begitu, parah tenan kowe. Celetuk Dina. Lah piye ye Bu dia, sopirnya wae sing pekok bodoh, gak lihat-lihat motorku sing cantik mandraguna. Wis ceto moto gonjrengnya iso ketok seko planet Mars kok yo jek motong go asteris blok munu toyu, sudah jelas warnanya bisa dilihat dari planet Mars kok masih motong go asteris blok begitu. Omel Savitri yang masih kesal dengan sopir orang Korea itu. Fit, tenane meh mbok tuku mobile wong mau. Yang benar mau kamu beli mobilnya orang tadi? Tanya Anita.
Halah, aku menggertak sambal wae. Sing arep tuku sopo, yang mau beli siapa? Buak-buak duit wae, buang-buang uang saja. Cebik Savitri. Selain kepala sekolahnya, tidak ada yang tahu kalau Savitri adalah putri Reza Pratomo, CEO PRC Group yang merupakan kantor kontraktor dan properti terkenal. Dirinya hanya dikenal Savitri Putri tanpa nama belakang keluarga terkenalnya. Lah iya, wong sok kayak menu kudu digertak sambal, lah iya, orang sok seperti itu harus digertak sambal. Keke Bu Titi. Keempat wanita di ruang bimbingan konseling itu tertawa geli. Wis kerja maning Bu Ibu. Ajak Dina, asteris. Savitri sedang makan siang bersama Anita di kantin ketika Eka Danta mendatangi dirinya. Wajahnya yang lumayan tampak khawatir dan langsung duduk di kursi ujung meja makan Savitri dan Anita. Apa hal Pak Eka kemari? Bukannya biasanya makan di ruang guru. Sindir Anita yang sebal dengan ketidaksopanan guru matematika itu. Dik Savitri ora popo, ndak apa-apa, memang kenapa, saya sehat walafiat, tanya Bu Anita, jawab Savitri cuek. Kan tadi Dik Savitri abis marah-marah sama orang nggak sopan. Saya lihat tadi mobilnya main potong dan nyaris ketabrak. Tenang saja Pak Eka, Savitri baik-baik saja, sahut Anita yang kesal diacuhkan oleh Eka Danta yang hanya menatap Savitri sedangkan yang ditatap malah asyik makan bakso. Iya Bu Anita, tapi kan saya khawatir takut ada luka atau apa. Tidak ada luka apapun, yang ada luka batin Pak. Soalnya saya lagi syahdu dan sayang-sayangan sama bakso, mbok ganggu Pak. Celetuk Savitri kesal, saya tak makan dulu sama Bu Anita. Maaf Pak Eka mengganggu sedikit. Eka Danta tersenyum mendengar ucapan asal enjeplak guru cantik itu. Oh maaf, selamat makan siang. Eka Danta pun meninggalkan Savitri dan Anita. Ganjen banget sih, sungut Anita. Malesi, balas Savitri. Kamu beneran tidak suka sama dia? Tanya Anita. Siapa? Eka Danta. Nope, bukan kriteria aku. Kenapa? Ganteng kok, tidak membagongkan. Aku tidak suka cowok lamis macam dia, Nit. Sok manis, sok iye, ogah deh. Savitri memasukkan baksonya. Kampret, ada bomnya Tony bakso. Namanya juga bakso mercon. Kekeh Anita. Hais Syah, pedasnya. Savitri langsung menghabiskan air mineralnya. Asteris. Perusahaan tekstil Kim Sukoharjo. Yuda menatap tidak percaya hasil penyelidikan guru cantik yang mengendarai motor Kawasaki Ninja Pink. Astagfirullah, apakah ini benar? Suara interkom di meja Yuda berbunyi. Ya Merkim, mana laporan guru barbar? Aku ingin tahu siapa lawanku. Yuda menghela nafas panjang. Siap Merkim, ini sudah saya dapatkan. Bawa kemari. Yuda segera memprint hasil penyelidikan dan masuk ke ruang kerja Jaehyun. Siapa cewek kasar itu? Tanya Jaehyun yang hanya dijawab Yuda dengan memberikan laporan di dalam map biru. Jaehyun pun membuka map itu dan wajahnya tampak terkejut. Kamu nggak salah ini? Tanya Jaehyun sambil menatap tajam asistennya. Nggak Merkim, itu hasil penyelidikan saya bahkan saya menemukan akun sosial Nona Savitri. Savitri Putri Pratomo, usia 24 tahun, lulusan Psikologi Universitas Indonesia, putri kedua Reza Pratomo dan Andira. Cucu Adrian Pratomo, komisaris PRC Group. Jaehyun semakin pening membaca susunan keluarga Savitri. Astaga, masih keponakan Hiroshi Al Jordan, Alex Reves, dan Edward Blair. Gumam Jaehyun, pantas dia dengan cueknya tanya mau transfer atau cek. Rupanya dia memang kaya raya. Jaehyun tertawa terbahak-bahak. This is getting better and better, ini menjadi lebih menarik. Yuda, siapkan mobil. Aku kan janji akan menemuinya di sekolah tempat dia bekerja. Asteris. Ruang kerja bimbingan konseling. Savitri tiba-tiba menggigil. Kalau gue merinding begini, bakalan ada demit nongol ini. Semoga bukan si guru angka itu. Mbak Savitri, panggil Pak Yahya sang penjaga sekolah. Astagfirullah Sadako. Pak Yahya, ngagetin saja. Jerit Savitri yang memang sendirian di ruang BK karena masih membuat laporan. Apa Pak, tak kira penampakan. Pak Yahya tertawa mendengar umpatan guru cantik itu yang kadang latah. Mbak, dicari. Sama siapa? Tanya Savitri. I'm the one who's looking for you, aku yang cari kamu. Savitri melongo melihat Jaehyun datang ke ruangannya.